Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Kabel dengan NIM 1918045 dari kelompok Bikini Bottom, mewakili partner saya, Diva Adrian, dengan NIM 1918015. Dan hari ini saya akan mengubah tampilan frame dari low fidelity menjadi high fidelity. Di sini ada frame, yaitu ada 3 frame yang saya gunakan kali ini, yaitu ada login page, yang kedua ada register page, dan juga yang ketiga ada detail materi page. Dan sekarang kita mau mengubahnya menjadi high fidelity. Tetapi sebelumnya ada beberapa aset dan elemen yang telah saya persiapkan. Yang pertama adalah desain background. Background yang kami pergunakan adalah background yang kami desain sendiri dengan salah satu platform desain digital. Dan juga di sebelah kanannya ada 6 warna palet yang kami pergunakan untuk mewarnai frame atau page yang ada pada high fidelity yang kami pergunakan. Pada setiap palet ini kami ambil dari warna-warna dari para tokoh yang ada di Bikini Bottom. Yang pertama warna kuning kami ambil dari tokoh SpongeBob, kemudian biru keabuan kami ambil dari Squidward, untuk warna pink kami ambil dari Patrick, warna merah kami ambil dari Tuan Crab, untuk putihnya kami default putih, dan juga ada warna coklat dari celana SpongeBob. Kemudian di sebelah kiri ini ada icon dari bimbel kami, yaitu bimbel Bikini Bottom, dan juga di sebelah kanannya ada header dari icon yang kami pergunakan. Kemudian ini ada gambar tokoh dari Bikini Bottom dan film SpongeBob, dan juga ada satu gambar yang akan kami pergunakan sebagai icon pada materi kami. Ini adalah beberapa aset yang kami persiapkan untuk merubah low fidelity menjadi high fidelity. Yang pertama kita akan masuk kepada login page. Pada login page di sini terlihat ada low fidelity dengan elemen ada icon, kemudian ada shape di sini dengan beberapa teks yaitu login, email, password, lupa password, masuk, dan juga ada belum punya akun bisa mendaftar. Kita akan mengubahnya menjadi high fidelity. Yang pertama, kita akan menggunakan background yang telah kita persiapkan yang berwarna biru. Biru seperti gelombang air ini. Kita akan merubahnya ke dalam frame yang telah kita siapkan. Nah, setelah kita meletakkan kepada frame yang mau kita ubah, kita bisa klik kanan, kemudian kita bisa klik select layer dulu pada gambar 2, kita bisa send to back. Nah, berfungsi supaya gambar yang kita letakkan itu menjadi background atau ada di paling bawah layer. Kemudian yang kedua, kita akan mengubah icon dari PNG hitam ini, kita rubah dengan icon yang telah kita persiapkan. Ini dia iconnya. Kita bisa drag and drop saja untuk mengubahnya. Kita letakkan di sini. Untuk ukurannya telah kami sesuaikan dengan icon PNG item. Kemudian bisa klik kanan, select layer, PNG item, diklik, kemudian di delete. Berfungsi untuk menghapus gambar hitam-hitam seperti pada low fidelity, kami ubah menjadi icon. Kemudian setelah icon yang kami letakkan, kami hapus gambar PNG hitam yang telah kami buat untuk low fidelity, kami ubah menjadi icon pada high fidelity. Kemudian setelah itu pada shape kami pergunakan di sini akan kami ubah warnanya yang semula abu-abu, kami ubah dengan palet yang telah kami sediakan dengan warna putih. Dan untuk tombol buttonnya kami akan ubah menjadi warna kuning. Warna kuning pada palet warna. Sehingga seperti ini hasil kira-kiranya. Hasil jadi. Kemudian setelah itu, karena prototipe kami adalah prototipe yang kami sediakan untuk anak-anak, kami ingin font style dari frame kami itu tidak terlalu formal seperti ini, tidak seperti mangrove, tapi kami mau ubah font style-nya menjadi Patrick Hand. Begitu juga dengan elemen-elemen lainnya, kami ubah menjadi Patrick Hand. Pada teks email, kami ubah menjadi Patrick Hand. Patrick Hand, kemudian pada password juga kami ganti menjadi Patrick Hand.
Patrick Han. Kemudian untuk lupa password kami juga ganti menjadi Patrick Han. Patrick Han. Kemudian kami bisa geser ini ke sebelah kanan supaya mepet ke kanan. Untuk di teks masuk pada button kami juga tetap ubah menjadi Patrick Han, dan yang terakhir pada belum punya akun daftar kami juga ubah menjadi Patrick Han. Nah, kira-kira seperti ini. Ada beberapa hal juga yang akan kami ganti. Yang pertama dimulai dari tulisan lupa password, opacity-nya kami ubah menjadi 70%, sehingga warnanya agak sedikit pudar. Karena biasanya di beberapa aplikasi mobile untuk lupa password, opacity-nya tidak terlalu kelihatan, atau bisa diubah menjadi warna abu-abu. Kemudian pada teks belum punya akun daftar, pada teks daftar kami akan merubah menjadi warna merah. Untuk warna merahnya kami juga ambil dari palet warna yang telah kami sediakan. Kira-kira seperti ini jadinya. Di atas ikonnya telah berubah dari PNG hitam menjadi icon. Kemudian pada low fidelity di bagian ini berwarna abu-abu, kami ubah menjadi putih, dan pada button juga sama, abu-abu gelap kami ubah menjadi warna kuning, dan juga pada bagian teks bawah ini, terutama pada kata daftar kami ubah menjadi warna merah, dan ketika diklik nanti akan masuk ke halaman register. Ini kira-kira perbedaannya antara low fidelity di login page di bawah ini, dan ketika sudah menjadi high fidelity akan menjadi seperti ini. Kami berusaha untuk membuat frame semenarik mungkin, selucu mungkin, supaya anak-anak tertarik ketika membuka aplikasi Bimbel dari Bikini Bottom. Kemudian yang kedua, kita akan merubah register page menjadi high fidelity. Ini merupakan low fidelity. Kita copy paste juga. Kita bisa pindah. Oke, jika sudah dipindah, kita bisa seperti tadi, klik kanan, select layer, gambar 4, klik kanan lagi, send to back. Berfungsi supaya gambar kita menjadi background atau ada di layer paling bawah. Sama seperti pada login page, kita akan merubah ikonnya. Yang semula hitam, kita ubah menjadi, nah ini dia, ada warnanya, ada ikonnya. Kemudian untuk menghapus gambar di belakang dari icon ini, kita bisa klik kanan, select layer, PNG hitam, dan kita bisa klik tombol delete. Nah, sehingga gambar hitam yang tadi ada pada low fidelity, seperti ada yang pada di gambar bawah ini, sudah tidak ada lagi dan sudah berubah menjadi icon yang telah kami sediakan. Sama seperti pada login page, pada register page kami juga merubah warna shape yang ada. Untuk bagian ini kami ubah menjadi warna putih. Dan pada button kami ubah menjadi warna kuning. Kuningnya kita ambil dari sini saja karena sudah sama dengan palet. Kemudian untuk font style-nya juga sama, akan kami ubah. Yang semula main row kami ubah menjadi Patrick Han. Patrick Han. Patrick Han. Oke. Kemudian kami buat ke tengah. Teks email juga kami ubah menjadi Patrick Han. Password juga kami ubah menjadi Patrick Han. Patrick Han. Kemudian retype password juga kami ubah menjadi Patrick Han. Dan terakhir, pada teks daftar, pada button, kami ubah juga menjadi Patrick Han. Nah, kira-kira begini hasil jadi dari register page. Yang semula seperti ini, pada low fidelity, menggunakan icon hitam, kemudian shape register kami menggunakan warna abu-abu, kami ubah background menjadi warna biru dengan icon Bimbel Bikini Bottom, dan juga shape-nya kami ubah warnanya menjadi putih, dan pada button kami ubah menjadi warna kuning. Ini merupakan hasil perubahannya. Dan yang terakhir, kita masuk kepada detail materi page. Ini yang agak sedikit rumit pembuatannya karena kita akan membuat juga adanya vertical scrolling pada frame yang ada. Seperti biasa, yang pertama yang tidak pernah ketinggalan adalah kita akan merubah warna dasar atau background pada frame. Kita ubah menjadi
gambar warna biru yang telah kita sediakan. Kenapa kami menggunakan warna biru? Karena bikini bottom itu identik dengan bawah laut, dan kami ingin pada bimbel kami juga background-nya seperti warna laut. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada gelombang-gelombang seperti gelombang laut seperti itu. Seperti biasa, klik kanan, select layer, pilih gambarnya, klik kanan lagi, send to back untuk mengubah gambar kita ada di paling belakang. Untuk pada bagian atas ini, kita bisa ubah. Kita sudah punya gambar icon header kita. Kita bisa copy paste saja. Kemudian kita bisa pindah ke bagian atas dari frame detail materi. Seperti ini. Oke, kita bisa perkecil. Jadi kita sesuaikan saja. Ini cukup 200. Oke, jadi header yang semula cuma ada gambar dan tulisan bimbel bikini bottom kami ubah menjadi icon seperti ini. Kemudian pada bawahnya lagi ada nama mata pelajaran. Di sini kami mengubah, sebagai contoh kami ambil mata pelajaran pada bimbel kami adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Pada tulisan bab 1, pada bahasa Indonesia, kami juga mengganti warnanya menjadi warna putih, karena kalau warna hitam agak sedikit kurang terlihat, dan pada bagian teks yang semula bold, kami ubah menjadi extra bold, supaya lebih terang lagi, dan lebih tebal lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian pada tulisan bab 1, ini kotaknya, shape kotaknya kami ubah menjadi warna kuning. Pada palet, ya, dan pada judul materi, kami juga ubah warnanya menjadi warna pink pada palet. Pink pada palet. Oke. Begini kira-kira hasilnya. Dan jangan lupa untuk mengubah font style-nya yang semula main drop, kita ubah menjadi Patrick Hand. Kemudian kita bisa sedikit ketengahin. Oke, dan judul materi juga kita bisa ubah menjadi Patrick Hand. Dan di sini kami ambil materi tentang ide pokok pada paragraf. Oke. Ide pokok pada paragraf. Pada bagian bawah sini, semula pada low fidelity adanya gambar hitam, tetapi pada high fidelity kami ubah menjadi gambar anak sedang belajar yang kami representasikan sedang memikirkan bagaimana cara menentukan ide pokok pada paragraf. Kita bisa drag and drop saja. Kita letakkan di bagian tengah. Oke, kita bisa tengahin. Dan PNG hitam kita delete juga. Kebetulan PNG-nya ada di bagian atas, jadi kita tinggal klik, kita tinggal delete. Kemudian pada bottom bar ini, yang semula pada low fidelity hanya kotak saja seperti ini, kami membuat variasi dengan cara mengubah dari corner radius ini menjadi bagian kiri atas, kami ubah menjadi 15 radiusnya, dan di sebelah kanan pun sama 15. Kemudian warnanya kami ubah menjadi soft blue. Soft blue seperti ini warnanya. Ini kita jadikan satu grup. Oke. Dengan cara bisa di drag and drop semua elemennya, klik kanan, dan juga group selection. Berfungsi untuk menjadikan satu grup sehingga ketika di drag ke tempat yang lain tidak acak-acak. Sama pada bagian header atau atas dari frame, kami juga group selection. Oke. Begini kira-kira hasilnya. Kemudian pada bagian submateri, ini ketika kami mengambil bab ide pokok pada paragraf, kami tambahkan yang pertama ada materi pengertian dari ide pokok, dan juga nanti pada bagian bawah kami menambahkan tips gimana sih caranya menentukan ide pokok. Nah, sama seperti biasa, kita bisa ubah, font style-nya ya, Patrick Hand. Dan untuk warnanya, kami ubah menjadi warna kuning.
kuning pada palet ya. Ini kan ada sini, tidak perlu drag and drop ke palet. Kemudian pada bagian shape ini kami ubah menjadi warna putih seperti ini. Dan isi materinya sama, kita ubah menjadi Petrichem. Materi pertama ada pengertian, kami sudah sediakan di sini materi. Kita bisa kopas saja supaya lebih cepat. Begini kira-kira hasil jadinya. Oke. Kita sesuaikan dulu. And then karena ini shape-nya terlalu luas, kita bisa ganti. 120 saja cukup mungkin. Lebar sedikit, kita tambahkan 140. Nah, begini kira-kira. Jadi pada blok pengertian di sini sudah ada isi materinya, ide pokok disebut juga sebagai bla 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 dan sebagainya. Kemudian gak cuma pengertian, tetapi ada juga kami menambahkan tips bagaimana sih caranya untuk menentukan ide pokok. Kita bisa copy paste saja. Copy, kemudian kita bisa paste here. Kemudian kita bisa taruh di bagian bawah. Nih. Oke, seperti ini kira-kira. Jika sudah, ini kita bisa ubah menjadi tips. Tips begini. Dan juga untuk tipsnya, sudah saya sediakan materinya. Cara menentukan paragraf, kita bisa copy paste saja. Copy paste, oke. Karena tidak cukup, kita bisa ubah menjadi 100. Ya. Masih kurang 200. Oke, ada yang lagi. Sebentar untuk cek, kita bisa drag and drop saja. Keluar dari ininya. Keluar dari, ini kita drag and drop semua. Keluar dari sini, oke. Nah, begini kira-kira. Ini sudah jelas untuk materinya. Memang agak sedikit keluar dari frame, tapi tidak apa-apa. Nanti kita ubah menjadi scrolling sehingga dia bisa tetap masuk dalam frame yang sama. Sekarang kita masuk kepada vertical scrolling. Yang pertama, kita masuk pada group header. Kemudian di bagian kanan ini ada bisa dicentang fixed position when scrolling. Jadi ketika di scroll dia tidak berubah bentuk, benar di left dan di top, di bagian kiri dan di bagian atas. Dan pada bagian bawah, bar bawah sama juga fixed position when scrolling, tetapi bagian top ini kita bisa ubah menjadi bottom. Sehingga saat di scrolling tetap ada pada bagian bawah. Kemudian pada bagian ini kita bisa blok jadi satu semua elemennya. Kita blok semua elemennya. Dan kita bisa gabungkan dengan cara klik kanan, group selection sama seperti yang lain. Tapi khusus kali ini kita dua kali, nggak cuma group selection tapi juga frame selection. Kemudian di bagian sebelah kiri, setelah kita membuat frame selection, kita bisa drag ini ke bagian paling bawah pada detail materi. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian pada bagian prototype, kita bisa ubah prototype. Kemudian pada overflow scrolling kita bisa ubah menjadi vertical scrolling ke atas ke bawah. Show prototype setting untuk setting device-nya. Di sini karena Android kami pergunakan 360 x 640. Kemudian supaya frame kita tidak keluar dan bisa di scroll, kita bisa ubah size ininya, kita bisa drag ke atas. Begini. Sini begini kira-kira seinilah ya. Boleh deh. Jadi ketika grupnya ini dibuat scrolling ini bisa untuk di scroll vertikal. Kita coba play ya supaya bisa melihat gimana sih vertical scrolling. Tapi sambil kita menunggu, ini adalah hasil perubahan
dari low fidelity pada bagian bawah, pada detail materi. Ini yang semula hanya hitam putih seperti ini. Logo ada bimbel bikin bottom, kemudian ada nama mata pelajaran, kemudian ada judul materi, ada gambar hitam di sini, dan juga ada shape submateri, ada bagian bottom bar bawah, akhirnya berubah menjadi seperti ini. Ada icon header, kemudian warna pada shape-nya berubah, ada gambar yang kami sisipkan untuk membuat interaksi intelektual, kemudian ketika mata memandang ada hal yang menarik, kemudian ada juga beberapa materi yang kami sediakan. Kemudian kita coba dulu untuk vertical scrolling-nya. Tunggu sejenak. Ada 6 frame. Oke. Ini frame yang pertama kira-kira seperti ini hasilnya. Ada icon, kemudian ada shape, login, email, password. Jadi user akan menginputkan email dan passwordnya di bagian kolom ini. Ketika mereka lupa password ada di sebelah sini. Kemudian kalau sudah mengisi bisa klik masuk. Kalau belum punya bisa klik daftar pada bagian bawah. Untuk frame yang kedua, register, ini halaman pendaftaran ketika belum punya account, bisa daftar di email, password, dan reset password. Dan ini tadi hasil dari, sudah bisa ya untuk scrollingnya. Tetapi ada kesalahan nih ketika di scroll, ternyata materinya itu menembus dari header icon atasnya. Bagaimana caranya supaya tidak menembus headernya? Kita bisa merubahnya dengan cara kita klik pada grup, kemudian klik konten. Hasilnya supaya saat kita scrolling itu tidak menutupi. Kita coba cek ya. Sekarang pada page 1, ketika di scrolling, seperti ini. Dia tidak melewati batas. Ada tulisan bab 1 ide pokok paragraf, kemudian ada gambarnya, pengertian, dan tips. Dan jika materinya ada lebih banyak lagi, maka vertical scrolling ini akan membantu supaya tidak buat banyak frame seperti itu. Tinggal bisa buat materi banyak, kita taruh ke bawah terus, dan bisa di vertical scrolling. Begitu kira-kira perubahan dari low fidelity menjadi high fidelity. Dan di sini bisa dilihat bagaimana perubahannya dari low fidelity menjadi high fidelity. Low fidelity pada bagian bawah, ada login page, ada register page, dan juga ada detail materi page. Dan di bagian atas, ada login page, register page, dan detail materi page. Terlihat ya untuk low fidelity mungkin hanya hitam putih dan abu-abu, tapi pada bagian high fidelity sudah berubah. Gambarnya sudah berubah, ikonnya sudah berubah. Dan juga di sini saya sangat terbantu dengan background yang sudah ada, kemudian palet ini sangat berguna sekali karena kita nggak perlu lagi mencari warna-warna, kira-kira kita gimana ya merubah warnanya, tapi dengan palet ini kita lebih mudah ketika kita butuh warna, kita bisa langsung kunci chroma, kita langsung cari warna dengan palet yang sudah kita sediakan. Begini kira-kira hasil dari high fidelity yang kami kerjakan. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan boleh tulis di kolom komentar, dan semoga membantu buat kita semua. Terima kasih untuk waktunya. Bye-bye. See you on the next video.